Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah المبعوث لجميع الناس هدى ورحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن فإن حمالة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Kepada para habaib, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda serta adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Kiai Haji Hamzah Hamdani, Kiai Haji Khalil Rahili, Bapak Haji Amir, Bapak Haji Abdul Arjih, Haji Mustafa dan Haji Mazhani, dan khusus wal khusus yang menyebabkan kita berkumpul pada malam hari ini, panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya minta ibu-ibu supaya tolong didengar dulu ya. Sebab peringatan Maulid ini dengan kata lain sebagai sarana pencucian dosa. Dengan cara apa? Dengan cara setiap kita mendengar nama Nabi Muhammad, kita bersolawat. Solawat redaksinya memang pendek, enteng di lidah. Tetapi malaikat yang Allah ciptakan dapat menghitung tetes air hujan sekalipun, yang turun dimanapun sebanyak apapun, malaikat itu bisa menghitung. Tetapi malaikat itu menyerah apabila diperintahkan untuk menghitung balasan Allah kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makanya perbuatan yang namanya maulid banyak membuat panas hati orang-orang yang tidak ada Nabi di dadanya. Dengan bermacam-macam dalil, uraian-uraian kalimat, ungkapan-ungkapan kalimat yang mereka dasari semua ucapan uraian kalimat-kalimatnya itu dengan menggunakan Al-Quran dan hadis. Tetapi tujuan-tujuan mereka justru banyak yang menyimpang. Dengan kata lain, bahwa solawat memang pendek kalimatnya, gampang diucapkannya, tetapi ketika tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersolawat, berat mulut itu. Kita bisa ambil satu contoh. Masing-masing yang memiliki diri, yang berkumpul pada malam hari ini, apabila mendengar nama Sayyidina Muhammad, orang itu akan tahu dia dipilih oleh Allah atau tidak untuk bersolawat
ketika dia diam, ketika dia bersolawat. Ketika dia bersolawat, dia tahu bahwa dirinya dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia tidak bersolawat, itu artinya dia tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas saja kalau di dalam satu hadis yang lain, An-Nabi menyatakan, "Razima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Sungguh celaka seseorang yang ketika mendengar namaku disebut dia tidak bersolawat. Mengapa begitu? Karena orang yang tidak bersolawat adalah golongan-golongan hasidin, fasiqin, haqidin, dan orang-orang yang tertutup pintu hatinya. Makanya dikatakan sial. Mengapa begitu? Mengapa dikatakan celaka? Mengapa dikatakan sial? Sebab di dalam hadis lain dikatakan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashran. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu solawat, maka Allah bersolawat kepadanya 10. Coba yang hadir di sini, kiai kah itu? Ustadz kah itu? Haji kah itu? Dosen kah itu? Rektor kah itu? Ada nggak yang tahu solawat Allah 10 itu apa saja? Jawabnya tidak ada satupun yang tahu. Karena solawat yang 10 itu akan disesuaikan dengan kebutuhan orang itu. Ketika orang itu punya penyakit bakhil, ketika dia rajin bersolawat, Allah akan sembuhkan penyakit bakhilnya. Yang di dalam hadis lain dinyatakan, al-bakhil aduwallah aduwan nas girib minan nar ba'id minal jannah. Orang pelit itu jauh daripada syurga, dekat sama neraka, dimurkai oleh Allah, musuhnya Allah, musuh manusia. Kalau dia rajin bersolawat, akan Allah sembuhkan penyakit bakhilnya. Orang sombong, sombong adalah sorbannya Allah Rabbul Alamin. Tidak ada satupun makhluk yang berhak untuk sombong, karena sombong adalah punya Allah. Mutakabbir adalah sifat Allah. Ketika orang itu sombong, tapi dia rajin bersolawat, maka dia akan sembuh dari penyakit sombongnya. Sehingga ketika sombong penyakit itu sudah hilang, Allah akan ganti dengan sifat mahmudah, yaitu tawadhu'. Ketika sifat bakhilnya hilang, maka Allah akan ganti dia dengan sifat karim, sakha. Yang aturannya al-bakhil aduwallah menjadi al-karim habibullah. Sallu ala nabi. Mau lihat Nabi jangan dari yang cinta, Pak. Kalau yang cinta masih mungkin ada pura-pura. Kalau mau lihat Nabi, mau kenal Nabi dari jalur orang yang benci, yang mencela, yang ngata-ngatain. Sebab kalau ngatain mah nggak pakai pura-pura, dasarnya asli dari hati. Paham itu? Ngerti itu? Kenapa Nabi bersabda dalam hadisnya? Addibu auladakum ala thalath khisal. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Ajarkan anak-anak kalian semua 3 perkara. Yang pertama adalah ajarkan mereka kenal dan cinta kepada nabimu. Mengapa? Karena orang walau banyak seperti apapun ibadatnya, tubuhnya sampai jadi satu dengan lantai masjid, lantai musalla, lantai majlis. Lidahnya fasih berbahasa Arab, bertemannya dengan siapapun, pesantrennya besar dan lain sebagainya. Kalau Allah tidak ridho kepadanya, itu semua sia-sia dan kosong. Ajarkan kenal. Kenapa? Karena An-Nabi miftah babillah. Nabi adalah kuncinya babullah. Kalau orang kepengen buka pintu ridho Allah, kuncinya Nabi SAW. Orang ingin dapat ampunan Allah, pintunya Nabi SAW. Orang ingin dapat belas kasih dari Allah, pintunya adalah An-Nabi SAW. Siapa yang bicara begini? Allah Rabbul Alamin. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan olehmu ya Muhammad, dengan bahasa kita, dengan bahasa yang kita lebih mengerti, sampaikan kepada mereka ya Muhammad,
Kalau mereka betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ikuti aku, artinya ikuti engkau. Barulah setelah mereka menjadi pengikut engkau, aku akan mencintai mereka, akan mengampuni mereka. Saya mau tanya Pak, tolong dijawab dengan suara yang serempak. Apabila suara kita angkat serempak, insya Allah kemunafikan dan kedengkian yang ada di hati kita itu akan Allah turunkan, akan Allah gugurkan dari hati kita. Sehingga hati kita yang gelap menjadi terang. Siapa Tuhan kita? Yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Siapa yang mengesahkan Allah? Agama apa yang mengesahkan Allah? Siapa pemimpin agama Islam? Agama yang benar satu-satunya hanya Islam. Kata siapa? Kata Allah. Inna dina indallahil Islam. Orang di luar Islam tidak boleh tersinggung ketika kita berkata seperti ini. Karena mereka pun akan berkata agama mereka yang benar satu-satunya. Jadi kalau kita sedang berbicara seperti ini, kita tidak sedang menyinggung orang lain. Sekali lagi saya tanya, siapa Tuhan kita? Kalau betul Tuhan kita adalah Allah, Allah berfirman, firmannya kumpul di dalam Al-Quran. Makanya berkenaan dengan Al-Quran, Allah sendiri yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Jadi orang yang betul-betul mau mengimani Al-Quran adalah hanya orang-orang yang memiliki hati takut kepada Allah. Habib gak punya takut kepada Allah, pasti ngelantur. Kiai gak punya takut kepada Allah, pasti ngelantur. Ustadz gak punya takut kepada Allah, pasti ngelantur. Habib yang berilmu, kiai yang berilmu, ustadz yang berilmu, kalau tidak punya takut kepada Allah, pasti dengan ilmunya dia akan jadikan sebagai pencari dunia. Dia berani melawan-lawan Allah. Dia akan berani menambahi dan mengurangi firman-firman perintah dan larangan Allah. Jadi yang mau dan bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hanya orang-orang yang takut kepada Allah. Begitu juga saya timbulkan lagi pertanyaan, siapa Nabi kita? Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi kita menyatakan Tuhan kita adalah Allah, berarti imam kita adalah Al-Quran. Kalau kita menyatakan Nabi kita adalah Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad menjadi imam kita. Apakah semua orang taat kepada Allah? Tidak. Walau mereka sholat, mereka belum dikategorikan sebagai orang taat. Sholat mereka justru akan dilemparkan ke muka mereka. Kenapa? Karena ada ayat yang menyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat, yang mereka tidak menunaikan hak-haknya salat. Apa itu salat? Salat adalah pencegah diri seseorang dari berbuat keji dan munkar. Semua yang keji, semua yang munkar adalah mengundang murkanya Allah. Baik yang kecil maupun yang besar. Karena tidak mesti orang ngerjain dosa besar Allah baru murka, giliran yang kecil tidak. Tidak demikian. Sayyidina Umar bin Al-Khattab menyatakan, Innallaha katama sitta fi sitta. Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 tempat. Yang pertama-tama, katama ridha fi ta'ah. Allah sembunyikan keredoannya di dalam perbuatan taat. Ada orang bisa diampunin dosanya dengan sebab dia nyingkirin kulit pisang yang mengganggu orang. Karena dia tahu nanti ini kulit pisang orang bakal kepleset jatuh. Kemudian dia timbul hatinya, dia menjaga itu jangan sampai ada orang celaka. Dia buang itu kulit pisang, dia mungkin bakal diampuni dosanya dari sebab yang itu. Kelihatannya kecil. Tahajud setiap malam tahajud. Siang puasa sunnah. Makannya riba. Makan duit rentan. Enggak dihirau Pak sama Allah. Manusia Islam zaman sekarang nih memiliki pemahaman seakan-akan Allah yang butuh pada ibadat mereka.
Mereka sampai begini dan begitu mengatasnamakan rahmatan lil alamin. Makna rahmatan lil alamin terjemahannya harus pakai hadis. Harus melalui orang-orang yang soleh. Jadi rahmatan lil alamin itu ketika baik ya baik, ketika harus marah ya harus marah. Sebab kalau tidak marah pada waktu harus marah adalah himar, keledai, kata Sayyidina Umar. Paham itu? Tapi marahnya marah pakai ilmu. Kalau marah nggak pakai ilmu kayak banteng kalap, tembok diseruduk, nggak mikir tanduk bakal patah. Paham itu? Wa katamal ghadab fil ma'siyah, kata Sayyidina Umar, dan Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam perbuatan maksiat. Jangan anggap dosa yang gede baru dimurkai Allah, yang kecil pun bisa dimurkai Allah. Ada orang buka tambal ban, ngaur paku supaya ban orang bocor. Kecil nggak itu perbuatan? Paku kecil apa gede? Paku kecil apa gede? Kecil. Bukan pakunya yang kecil, tapi niat yang buang paku itu yang sangat besar. Makanya niatul mu'min khairun min amalih. Nah ini sekarang malam nih kita maulid jangan niat denger ceramah. Kalau ceramah biasanya cuma jadi pelengkap acara. Pasang niat bahwa kita ngaji ini malam ini. Kalau kita niatnya ngaji, insya Allah badan kita capek, dihitung pahala. Kaki kita melangkah dari rumah, dihitung pahala. Kalau sekarang naik motor, ya dihitung perputaran motor itu, dihitung pahala. Waktu dengar nama Muhammad, dapat pahala. Waktu orang mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menjalankan perintah Nabi afsyus salam taslam. Waktu ketemu satu saudara dengan saudara yang lain saling jabat tangan, Rasulullah yang perintah. Jadi kalau kita betul-betul bertuhankan Allah, maka Al-Quran yang mesti kita taruh di depan jadi imam kita. Cuman zaman sekarang kadang-kadang sholat jadi makmum aja, ruku sama sujud dulu ini imam. Imam belum ruku dia udah ruku duluan. Imamnya tua, uratnya asem, uratnya balik. Nah gitu. Jadi kalau sujud jatuhin dengkul pelan-pelan. Makmumnya udah sampai di ubin duluan. Itu nanti di padang mahsyar jadi himar atau orang Pak, jadi kayak keledai begitu, kayak mukanya muka kayak anjing nanti, naudzubillah min dzalik. Kan udah ikrar tadi, makmuman. Artinya makmuman siap jadi anak buah. Siap jadi orang yang dipimpin. Nduluin pemimpin. Ini beo apa orang? Kalau beo ngomong ngaco juga lakunya mahal Pak. Nah kalau manusia ngomong ngaco jadi murah. Dulu ada cerita, ada satu orang alim, ya, satu orang alim nih, begitu lagi ngajar, tahu-tahu ada satu orang diem di sampingnya. Sampai ini orang alim curiga, nih orang gagu apa enggak nih orang. Ditanya sama ini orang alim, "Takallam, ente bisa ngomong?" "Ewa, saya bisa ngomong," katanya. "Ngomong dong." "Baik, saya mau ngomong, tapi omongan saya pertanyaan." "Tanya, apa yang kamu mau tanya?" "Kalau orang puasa, bukanya kapan?" Gegares yang diurusin. Dijawab sama ini syekh, apabila matahari terbenam. Disitulah saatnya orang boleh berbuka. Bagaimana kira-kira, katanya kalau matahari sampai tengah malam kagak terbenam-terbenam. Pede banget, udah goblok pede. Katanya orang alim apa? "Samihni, maafin saya udah salah sama kamu." "Kenapa kamu salah?" "Mestinya tadi saya diem aja waktu kamu diem, jangan pakai nyuruh ngomong." Jadi manusia tuh Pak kelihatan dari ngomong bisa ketahuan goblok. Ada juga yang dari diem kelihatan bodoh. Apa? Maulid, katanya hadir maulid. Baru orang lagi ngasih ilmu 10 menit udah ngelenggut. Sallu ala Nabi. Nah gitu. Kalau saya mah target saya ngomong yang penting orang sekali ketemu saya selawat mulu, udah gitu aja. Bener-bener sholawat nggak pakai diminta syarat, wudhu dulu, nutup aurat, ngadep kiblat, enggak diminta semuanya.
Karena Nabi itu nangis. Nabi menangis kepada Allah, ya Rabb, umat saya umurnya pendek. Mereka munculnya kiamat di saat menjelang kiamat. Badan mereka lemah. Sedangkan umat Nabi-Mu yang dulu-dulu umurnya panjang, badannya besar, bisa mereka leluasa mengibadati Engkau. Tapi umat saya itu kecil, lemah, keluarnya menjelang hari kiamat. Allah ingin membuat Nabi senyum. Makanya dikasih tuh hari Jumat. Orang kalau sholawat hari Jumat, waduh, dosanya ada yang bisa ngitung busa di laut nggak Pak? Coba tolong nyaut untuk buktiin ini orang semua. Ada yang bisa ngitung busa di laut Pak? Yang bersolawat sebanyak 80 kali dengan bunyi solawatnya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sebanyak 80 kali. Itu dosanya biar sebanyak busa di laut. Ghufir, itu diampunin. Weh. Beb, bagaimana kalau saya sholawat itu nggak bisa? Sholawat apa wae? Sholawat apa aja maksudnya? Jangan saya bilang sholawat apa wae, terus sholawat apa wae, sholawat apa wae. Bukan. Sebab saya pernah ngajarin orang Pak, dulu saya pernah punya, saya nggak sebut kampungnya deh ya, takut ada di sini. Beb, begitu datang ke rumah orang mau kasih ijazah dong Beb. Saya bilang ente setiap hari banyakin baca Asmaul Husna, istighfar dan sholawat. Oh begitu Beb? Iya, baik Beb. Mulai besok saya jalanin. Oh udah, begitu seminggu kemudian saya pas ke rumahnya dia. Assalamualaikum, dia lagi megang tasbih. Waalaikumsalam. Wah, ditandain sama dia tasbihnya tuh yang dia pencet udah. Waalaikumsalam, ahlan, Habib saya datang. Saya bercanda, waduh, hebat bener lagi baca tasbih. Kan Habib yang ngasih ijazah. Apa yang ente baca? Asmaul Husna, istighfar, sholawat, rasulullah, istighfar, sholawat, rasulullah, sholawat. Ya Allah Pak, pernah makan dodol muda nggak? Jadi tadi saya bilang sholawat apa wae, maksud sholawat apa aja baca dah. Pak, kalau sholawat nyari yang baca Pak. Ente pulang ke rumah kunci pintu, listrik matiin, lubang angin semua tutup. Sampai angin gak ada yang masuk. Ente sholawat di tempat gelap. Itu sholawat nyari. Oh ini orang yang sholawat. Dia sedang membacaku. Penyakitnya anu, diobatin. Oh iya. Kalau benda, berupa benda obat, habba sauda. Rasulullah yang bilang, dawa min kulli da'. Kecuali mati, nggak bisa diobatin mahabbah sauda. Tapi sholawat yang udah mestinya mati bisa kagak jadi. Karena takdir ada dua, mubram, mu'allad dan mubram. Ini orang udah ditentuin mati nih, kesandung mati. Karena dia jalan sembari sholawat, kagak jadi kesandung. Makanya jangan pernah mau tanya sholawat Allah 10 apaan ya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, udah biar ngajinya di langit juga nggak ada yang tahu. Paham ya? Jadi kalau memang betul-betul kita ini bertuhankan Allah, kalau baca Quran jangan ngubur khatam mulu. Gue udah dapat khatam 8 kali. Biar khatamnya 1240 setengah kali. Kalau diperintah nggak dikerjain, dilarang malah ditabrak, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Yang benar itu kalau baca Quran, yang ayat perintah mana nih? Oh, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, kerja tunaikan zakat. Sholat kerjain, hidup kaya, memang udah wajib zakat, kerjain zakat. Kenapa? Sebab itu sepasang. Sholat sama zakat sepasang tuh. Sholat sama zakat sepasang. Ati'ullah wa ati'ur rasul sepasang juga tuh. Gak bisa orang cuma taat sama Allah, gak taat sama Rasulullah, gak bisa. Aliran model baru itu yang begitu ya. Terus taat sama Allah, tidak taat sama orang tua, nggak masuk juga. Kenapa? Karena Allah perintahinnya begitu. Ati'ullah wa ati'ur rasul, aqimus shalah wa atuz zakah, washkurli wali walideh.
Bersyukur juga kepada kedua orang tua. Makanya nih maulid jadikan sarana begitu masuk bawa dosa, pulang bawa ampunan. Ini yang udah pada meninggal, kakek neneknya, abah ibunya, kalau anaknya di sini sholawat mulu, terang kuburannya. Jangan pakai nanya kata siapa, jangan pakai nanya begitu dah. Ini urusan gaib. Kita baca Fatihah, nama kita sebutin sampai 2 kampung, Fatihahnya 1. Bagi ini bagaimana itu? Summa ila ruhi fulan, summa ila ruhi fulan bin fulan, kabaca waktu pakai bin fulan, bin fulan, bin fulan, summa ila ruhi bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan, sampai berangkat satu rombongan, buah ila arwahi fulan, berangkat lagi satu patas, summa ila arwahi, berangkat lagi. Fatihahnya cuma Al-Fatihah, nyampe. Tolol. Fatihah hurufnya cuma berapa? Makanya biasain. Kalau memang bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad, pimpinan hidup Al-Quran, pimpinan hidup pakai hadis, setiap lihat kuburan orang Islam, bacain Fatihah. Kalau lewat di kuburan, lihat kuburan nih, baca Fatihah. Baca aja Al-Fatihah, begitu aja udah. Malaikat ngerti bahasa ente. Niatin hadiah buat dia tuh, dapat. Ntar begitu mau mati, datang dia tuh. Makasih banget ente bacain saya Fatihah mulu. Ntar begitu kita sering bacain dia Fatihah, kita pun kalau udah mati, ada lagi hamba Allah yang Allah cipta, bacain kita Fatihah. Sallu ala Nabi. Lah kudu beda. Masa orang mati sama kucing mati sama? Ini umat akhir zaman udah macam-macam sekarang. Maulid mulu, makan minum masih tangan kiri. Gua kagak sanggup. Kan kita suruh ngikutin Nabi, Pak. Nabi nggak pernah makan minum tangan kiri, minumnya makan minum tangan kanan. Masa cak ibu harus sama minum? Tahu cibu ubuak, tahu? Ingin nyemutnya begitu jadi kagak tapi jijik. Ya, istinja pakai tangan itu, makan minum tangan itu. Lu mengaji di mana sih lu? Jangan ya. Jadi kalau kita kembali sekarang ke pembicaraan pertama, siapa Tuhan kita? Al-Quran taruh di depan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa tuh orang muttaqin yang menjadikan Quran sebagai imamnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang takwa itu adalah mereka-mereka yang beriman, percaya, yakin, inqiyad wal istislam. Jadi Islam itu patuh dan taat kepada Allah Rabbul Alamin dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan diperintahkan oleh Rasulullah kerjakan, ambil semua. Kalau memang belum bisa mengerjakannya, tetap kita akui itu adalah baik dan benar. Terus minta pertolongan kepada Allah supaya bisa mengerjakannya. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Ulama pintar bikin doanya. Enggak cuma ya Allah tunjukkan kepada kami kebenaran adalah kebenaran. Enggak cuma sampai situ. Warzuqna tiba'ah. Karena semua orang tahu mana baik, mana buruk. Ngebagi sendal dapat pahala, nyolong sendal dapat dosa. Gitu enggak? Bagi sendal dapat, nyolong sendal. Begitu. Ngerti itu? Saya punya rumah di samping masjid, Bib. Alhamdulillah. Oh, jangan girang dulu. Nanti di padang mahsyar ada orang serombongan dimasukin neraka, tinggalnya di samping masjid semua. Loh, emang apa, Bib? Lah Quran wakaf masjid dibawa pulang. Minjem karpet buat tahlil kagak pulangin. Pakai ditaruh di kamarnya udah kelar. Ngerti? Mau bertetangga sama Nabi juga, Pak. Abu Lahab juga bertetangga sama Nabi, Pak. Abu Jahal juga bertetangga sama Nabi. Sayyidina Abu Bakar bertetangga sama Nabi. Sayyidina Umar bertetangga sama Nabi. Pun juga Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Yang mana yang masuk surga, yang mana yang masuk neraka? Ngerti?
Paham? Gitu. Ini zaman emang udah rahasia, bukan main, ini zaman lucu ini. Monyet itu bisa pakai helm sekarang. Ya topeng monyet tuh kan suka ada yang pakai helm kan monyet itu. Keren bener itu. Kasih pisang satu juga, wah lompat-lompatan udah. Paham ya? Jadi jangan, kalau betul-betul kita ini umat Nabi SAW, pulang maulid ini biar ada yang kebawa pulang. Makan, minum, anggap. Paham ya omongan saya, jangan dipelintir. Ini orang sekarang rahasia kalau tangannya kepelintir ngurut, omongan orang lempeng dipelintir-pelintirin. Kalau perbuatan yang Nabi nggak suka, anggap haram. Gitu. Makan, minum tangan kiri, nggak haram. Cuman kagak pantas banget lah, umur 40. Dipotong 15, dari awal sampai 15 baru balik. Berarti 25 tahun, kalau maulid setahun sekali aja. Berarti udah 25 kali maulid. Mau balik nyong abu-abu, nyong biru, nyong kuning tua, udah kenal semua. Makan minum masih tangan kiri aja. Museng bocah. Ini ngerti nggak bahasa saya begini? Saya juga tahu lah, Bekasi pakai coba nggak ngerti. Paham ya? Quran taruh di depan. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yakin bahwasanya setelah mati akan ada kehidupan lagi. Itu ghaib namanya, ghaib. Ada syurga, ada neraka, ada timbangan mizannya Allah nanti. Ya. Kemudian berjembat di Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim itu perjalanannya 30.000 tahun. Ayo, pikirin dah 30.000 tahun berjembat. Di dunia aja berjembat tebang kepala kali deket tuh kali nggak terlalu lebar pakai batang kelapa, ada kena tanah merah sama air. Pegangannya nggak ada. Itu lebih hakul yakin nyungsep apa lebih hakul yakin selamat? Itu hitungan waktunya beda lagi, soal sama dunia malah beda. Jadi makanya sekarang kita tebus kesalahan kita. Saya sholat belum bisa khusyuk, sudah berusaha untuk khusyuk, belum juga bisa. Dalam perbuatan yang lainnya saya belum begitu banyak kebaikan. Saya tutup kekurangan-kekurangan saya dengan sallu ala nabi. Nah, tutup pakai itu. Ini kita lagi jerit-jerit begini Pak, ada orang yang lagi ngatain kita gila ini. Bener, orang gila lihat tuh. Orang gila tuh. Pak, orang kalau tergila-gila sama Allah dan Rasulnya menikmat. Nikmat enggak? Lihat no di Grogol orang gila, ketawa semua. Tawa semua. Kita nengokin ke sono, dia tonton sama dia. Sampai kita bilang, gua yang gila apa lu nih? Paham ya? Jadi kalau perbuatan bener mau orang mau ngatain apa kayak biarin aja. Ngerti Pak? Gitu lah, bisa ngambon, bisa ngelampung sama, gimana urusannya? Jadi Quran taruh di depan. Kemudian apa? Nabi kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Hadisnya kita taruh di depan. Qurannya sudah nyuruh qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Allah sudah nyuruh Nabi jadiin pemimpin. Nabi yang kita jadiin pemimpin sudah ngajarin adibu auladakum ala salat khisal. Hubbi nabiyyikum, ajarkan anak-anakmu 3 perkara. Yang pertama, kenalkan, ajarkan cinta kepada nabimu. Karena di akhir zaman banyak orang yang nyela-nyela Nabi, Pak. Dia bilang emak bapaknya Nabi masuk neraka. Ini orang berani amat, ini orang ngaji di mana lo ini? Bayaran apa kagak lo waktu ngaji? Lulusnya bener apa kagak lo ini? Udah baca Quran kagak pernah baca ayatnya, terjemahannya mulu yang dibaca. Iya. Kan model. Imam Syafi'i nggak pernah ngomong begitu. Imam Ahmad bin Hanbal nggak pernah ngomong begitu. Imam Abu Hanifah nggak pernah ngomong begitu. Ya. Imam Malik nggak pernah ngomong begitu. A'immah ajma'in nggak pernah ngomong begitu. Jumhur ulama nggak pernah ngomong begitu. Sahabat nggak pernah ngomong begitu. Ini baru-baru muncul. Yuyu sawah. Ya kalau mereka berani ngomong anak Nabi, emak ibu Nabi masuk neraka, masa kita nggak boleh bilang dia yuyu sawah? Yuyu sama kepiting kan beda sama rajungan. Yuyu, kepiting, rajungan. Ya, sejenis, tapi beda harga, Pak. Yuyu mah nggak, rajungan nggak ada yang di sawah. Rajungan nggak main di sawah. Kepiting main di sawah nggak? Enggak, yuyu yang main di sawah. Begitu, jadi beda.
Kita megirang bisa sholawat. Oh, kalau mau cerita-cerita tentang bab Nabi mengaji mestinya, bukan di tempat maulid. Ya, karena nggak bakal ketutupan. Yang jelas begini, kita terjemahkan dulu ini hadis. Ajarkan anak-anakmu kenal pada nabimu dan cinta pada nabimu. Kalau sudah kenal, tahu Nabi pemimpin kita. Berarti kalau ada nafsu ngajakin mau, tapi Nabi ngelarang, larang. Jangan. Saya mau tanya sekarang, cinta nggak sama Nabi? Kurang rame jawabannya. Tenang aja, abis ini makan. Cinta nggak sama Nabi? Cintanya bohong kalau buka puasa masih pakai kolak. Zaman Nabi kolak gak ada, Nabi paling suka sama korma. Makanya mulai panjang, oh insya Allah panjang sampai Ramadan tahun depan nih. Ya, Ramadan tahun depan nih, dikit lagi nih. Ini udah apa nih, Jumadil? Udah akhir udah nih. Akhir, berarti dikit lagi Rajab nih. Asal udah Rajab aja. Cuman kelebihan kadang-kadang orang sekarang makan gak boleh kena speaker. Ya, Syaban baru masuk ke hari. Marhaban ya Syaban. Belum. Sampai kayak orang rajin banget puasa lu. Biarin Syaban dulu habis, sudah habis ntar menjelang habis baru marhaban begitu. Nah, ntar bulan puasa nih korma, begitu maghrib taruh korma dulu di depan. Sambil baca Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau bahasa Jermannya bilang pakai tajwid babat. Sesuai bacanya begitu, di depannya ada korma. Apalagi kalau duitnya banyak, ada air zam-zam. Wah, catatan malaikat keren banget Pak, 10. Kalau duit nggak ada banyak, beli korma, cuman korma murah, tetap 10 juga, cuman tulisannya rada buram dikit. Tapi mesti beda dong, masa korma mahal mau korma murah. Tapi karena yang makan korma murah itu cinta sama Nabi, lebih keren walaupun kormanya murah. Tapi duitnya masih gitu-gitunya. Kalau duit banyak, mobil bagus, apa bagus, beli korma murah 7. Paham tuh ya? Makan dulu korma. Kita puasa, naumus shaimi ibadah. Wasamtuhu tasbih. Ya. Tidur orang puasa ibadat. Tidurnya tidur yang menghindari maksiat. Bukan dari habis subuh tidur kurang 10 menit. Maghrib. Itu mah biar semua hari puasa juga setahun kuat. Kalau itu mah. Bocah. Ngerti ya? Korma cari. Dan jangan ngaji sama ustadz yang ngomong begini. Kalau ada ustadz ngomong begini nih, berhenti aja ngaji sama dia. Tidak ada korma, manis pun jadi. Udah jangan ngaji lagi loh. Itu buat orang yang jauh dari toko korma, jauh. Dari tetangga yang punya korma, jauh. Boleh begitu, supaya pahalanya dapat. Emang tinggal di hutan, sampai korma kagak dapat. Makanya begitu Syaban udah mau habis, siap-siap. Udah begitu ada duit, beli korma dulu, udah siapin. Mau korma yang sendiri-sendiri kek, ya, atau korma yang berjamaah kek. Ada kan korma berjamaah ya, yang kalau kita ambil atau temen yang ikut, tetap korma itu. Taruh korma. Begitu maghrib kita dapat pahala, tidur kita dihitung tasbih. Naumus shaim ibadah, dihitung ibadah. Wasamtuhu tasbih, diamnya dianggap bertasbih. Dzambuh maghfur, dosa diampunin. Wa amaluh mudha'af, amalnya dilipat gandain. Kalau kita lagi puasa Ramadan, ngerjain perbuatan sunnah. Nih kita kalau misal puasa Ramadan nih, begitu maghrib minum kita nih, megang tangan kanan, itu pahalanya sunnah kan tuh. Kalau di hari lain, di bulan puasa dianggap wajib tuh, megang tangan kanan makanan dan minuman. Kemudian makan korma, sunnah kan itu? Sunnah kan? Takjil pakai korma sunnah kan? Makan buru-buru.
tangan kanan pakai korma dulu, makan korma dulu satu. Kalau udah kelar makan korma, lu mau makan tikar pandan, karpet, lu makan dah. Yang penting yang penting korma dulu maksudnya. Lah kita dapat pahala kan sebab Nabi, Pak. Masa begitu udah mau finish pakai ninggalin nabinya? Pokoknya semua bersama Nabi. Buka puasa pakai korma, korma disukai oleh Nabi. Berarti aku mengikuti unsur-unsur yang ada di diri Nabi. Masuk masjid kaki kanan, karena Nabi masuk masjid kaki kanan duluan. Keluarnya kaki kiri, Nabi keluar masjid kaki kiri. Masuk musola kaki kanan, keluar kaki kiri. Keluar dari rumah kaki kanan, baca bismillah. Begitu masuk kamar mandi kaki kiri, karena Nabi masuk kamar mandi kaki kiri. Baca doa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebab kita ini mau masuk ke tempat musuh. Khubuth wal khaba'ith itu musuh kita, Pak. Orang kadang-kadang di kamar mandi kalau kelamaan ngelamun. Tiba-tiba ingat si fulan. Gua kalau ingat si fulan dulu lagi tahlil, gua dijorokin, enak banget gua. Ingat di kamar mandi tuh. Emang tempat setan. Jadi siap-siap jihad kalau kamar mandi. Makanya disuruh baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk, dapat pahala sunnah. Masuknya kaki kiri, 2 sunnah. Ntar begitu keluar kaki kanan, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani, sunnah. Keluarnya kaki kanan juga, sunnah lagi, 4 sunnah sudah. Wah, umat Nabi, Pak. Keluar masuk kamar mandi aja bisa terhalang dari masuk neraka. Belum sholat tuh belum. Makanya biar bangga dong. Ketemu saudara, assalamualaikum. Kenapa? Karena Nabi yang suruh afsyus salam taslam, sebarkan salam, maka kamu akan selamat. Nulis WA, tulis assalamualaikum. Hurufnya nggak pakai beli, ada di situ semua. Udah dibikinin biar handphonenya boleh kredit, ada hurufnya di situ. A, SS, A, Asa, L, ya Asa, L, A-nya tambahin. As-salah sebagai tanda alif lam panjang. Assalamu kasih spasi, alaikum sekurang-kurangnya itu. Jangan ASS WRWB. Itu yang nulis WA pakai ASS WRWB, surga kagak, neraka kagak, ditaruh di gang sama malaikat. Udah jadi Islam lama-lama loh. Masih assalamualaikum, masih ASS WRWB. Nulis salamnya disingkat, ngomongnya sampai panjang. Udah kita baca capek. Masih ada DST dan seterusnya. Ambil delete, emang gue pikirin. Paham ya? Yang bisa bahasa Arab, assalamualaikum tulis pakai bahasa Arab. Assalamualaikum. Ada, handphone juga ada alim. Ada keyboardnya keyboard Arab dia. Nggak pernah mukim padahal dia. Paham ya? Apalagi sekarang di rumah kita sudah ada alat untuk bisa masuk surga dan alat bisa masuk neraka. Apa? YouTube. Ada surga, ada neraka di YouTube tuh. Kalau yang surga, dengar dakwah, dengar gosidah, ya, taruhnya di galeri. Jangan ditaruh di nada panggil. Jangan pakai naruh suara azan. Ntar ujung-ujungannya lagi jongkok di kamar mandi, waktu sholat masuk, ada adzan di kamar mandi. Itu gara-gara orang selam sekarang tuh. Bukan Islam, selam. Pokoknya yang begitu-begitu taruh di galeri. Dengerinnya sendiri. Mau dengerin. Kalau handphone bapak mendingan udah kering, mendingan yang begitu udah selamat. Jangan pakai yang pakai RBT. Kalau orang nelpon, assalamualaikum ya Rasulullah. Lah dia makan gak tahu no. Kita yang tahu kan. Toto dia terima, krek putus akhirnya. Baru begitu udah putus. Udah jangan pakai beli RBT. Jangan. Mendingan kering. Ntar di sononya nut. Kering nut. Selamat. Ini tolong dipakai ya. Kelihatannya nih omongan lucu, padahal bahayanya banyak. Kadang-kadang pakai ayat Quran, bukan main. Nada panggil pakai ayat Quran. Alam nasyara laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi. Diangkat. Putusin gak Quran? Sopan gak sama Quran? Itu akibat
Golbog sok pinter. Tahu golbog? Gitu, supaya nggak terlalu enek nyebutnya. Kalau goblok enek banget tuh. Ya. Jadi imamnya orang Islam adalah Al-Quran dan hadis. Paham itu? Dan setelah mengikuti Al-Quran dan hadis, kita kan nggak ketemu sama Nabi SAW. Yang ketemu sama Nabi para sahabat. Ya, sahabat juga kita nggak ketemu. Kita nggak ketemu sama tabi'in. Ya, terus musalsal sampai kepada ustadz-ustadz kita sekarang, guru-guru kita. Nah, kita kalau mau ngaji lihat nih guru kita sama nggak sama baba kita nih. Tahu baba? Baba. Atau pakai pokren papa. Nggak apa-apa dah, biar makan ikan peda manggil papa. Oh sama nih. Ikutin, baru ngaji. Jangan milih guru sembarangan, Pak. Zaman sekarang guru biar bisa hilang juga, kalau ajarannya nggak benar mah jangan ikutin. Yang kagak hilang aja susah kita ikutin, bagi lu pakai hilang. Paham ya? Jadi udah, ini sekarang kita udah punya rel nih, ibarat rel nih, rel kita nih. Tinggal naruhin gerbong keretanya, mukanya mau diarahin kemana? Kalau mau diarahin ke Surabaya, madep sono mukanya. Jangan mau pergi ke Surabaya beli tiket Pulau Gadung, kagak nyampe-nyampe. Ya, nah jadi kenalkan kepada Nabi. Kalau sudah kenal, tahu Nabi pemimpin kita. Berarti apapun ibadat kita, standarnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ajarin tuh anak kita. Nanti kalau kita meninggal, mereka bakal tahu. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Baktilah kepada kedua orang tua, mau kau akan bakti. Setelah bakti kepada orang tua, ketika orang tua sudah meninggal, bacain doa segala macam. Ajarin Fatihahnya anak, masukin ngaji. Bayarannya pikirin. Udah dasar ustaznya mamang lu. Makanya kita zaman sekarang kalau ngeliat guru ngaji kayak ada kuning-kuning mukanya. Kayak kurang vitamin. Ya, karena wali muridnya pada bahlul. Giliran sekolah aja buat pramuka, tambang ayam dijual. Apa dijual? Ntar begitu mati di ngajinya pakai flash disk. Makan carian lo. Ajarin anak baca Fatihah. Jadi dia nanti tahu tiap hari Jumat dia duduk depan orang tuanya. Dia baca Yasin, dia baca apa? Bukan main tuh orang tua, luar biasa girangnya. Ketika anak masih kecil, makanya disuruh adanin. Nah ini sekarang kebanyakan memang akhir zaman pada beranaknya di rumah sakitnya adzan rada telat. Keburu Ummu Sibyan. Tahu Ummu Sibyan? Ada setan namanya Ummu Sibyan, tukang godain anak kecil, Pak. Nabi Sulaiman dulu pernah punya anak, begitu anaknya nangis nggak bisa diem. Udah diobatin, dibacain, kagak juga bisa diem. Akhirnya Nabi Sulaiman lihat, oh di perutnya ada Ummu Sibyan nih. Ada setan, diusir Nabi Sulaiman, baru diem. Nah kita sekarang buat jaga-jaga nih. Buat jaga-jaga. Kalau bini lagi pusarnya jauh, lo ngerti nggak nih? Ini banyak bocah soalnya di sini. Abang udah tua bangka masih nggak ngerti pusar jauh. Gitu, jauh kan pusarnya tuh. Nah, asal mau tidur bacain tuh ayat kursi perutnya. Bacain sholawat, bacain bismillah. Minta sama Allah, ya Rabb peliharalah anak saya ini. Mau laki kayak mau perempuan sama aja. Ya, punya anak pengen laki. Toto begitu beranak perempuan merengut. Nggak tahu begitu udah gede kaya, beliin bapaknya mobil, beliin apa. Baru bapaknya nyesel, gue nyesel banget dulu merengut. Anak mah mau laki mau perempuan sama aja anugerah. Ya. Lihat orang-orang yang kawin sudah puluhan tahun masih belum diberi anak, sedih. Bacain ayat kursi kalau mau tidur. Insya Allah dia dipelihara oleh Allah. Sebab beranak di rumah sakit pasti telat ngadaninnya, pasti itu pasti. Karena pasti begitu beranak dimandiin dulu kan. Sama suster dimandiin apa segala macam. Ya. Apalagi kalau kita lihat di Durrul Mandud. Ada satu kitab luar biasa itu. Kalau anak kecil nangis tuh katanya dari umur bayi itu sampai 4 bulan dia nangis, jangan kesel kita. Ya. Karena itu dianggap dihitung istighfar buat mak bapaknya. Dari 4 bulan ke 8 bulan dihitung tasbih buat kedua orang tuanya. Dari 8 bulan ke 12 bulan dihitung sholawat untuk kedua orang tuanya tuh. Makanya kalau beranak, anak kecil selalu digituin sama suster tuh, supaya nangis. Katanya supaya lender tenggorokannya keluar. Padahal itu hikmahnya tuh, bisa jadi ampunan buat orang tuanya. Makanya ibu-ibu saya pesan bu, biar ada rajin beranak bu. Lah benar-benar. Ya.
Jangan pakai nggak mau beranak. Kalau nggak mau beranak jangan kawin. Paham itu? Lah iya. Biar rajin, biar punya anak banyak. Kalau punya anak banyak, jadi satu jadi polisi, satu jadi abri, satu jadi dokter, satu jadi tukang apa, bandar apa dah gitu sayuran, satu lagi bandar ikan asin apa. Lebaran kagak beli apa-apa, Bu. Bener-bener. Ya. Jangan kayak orang sekarang asal lebaran suruh ngerong-ngerong nyai nenek mangkongnya. Soalnya kemarin ke mangkong, kita ke mangkong, habis dieret mencucu. Ya. Nah, kita kembali kepada pembicaraan yang pertama. Jadi yang jelas kalau orang sudah menjadi betul ngaku Islam, jadikanlah Allah, firman Allah sebagai imam. Quran, musyawarah sama Quran. Kalau mau ngerjain apa-apa lihat, dilarang nggak sama Quran? Oh dilarang, jangan dikerjain. Walaupun siapa yang ngajakin. Terus Nabi jadikan imam. Makanya suruh kenal kepada Nabi. Kemudian si anak itu setelah diajarkan kenal kepada Nabi, ajarkan pula kenal kepada keturunan Nabi. Sebab keturunan Nabi ini para Habib, ini bukan iklan. Ini petunjuk. Mau suka Habib mah mau diterangin Habib, kagak diterangin juga nggak jadi luntur Habibnya. Ini cuma jangan sampai umat bahaya. Banyak umat zaman sekarang, oh bukan Habib kalau itu mah. Emang pegawai negeri dipecat. Ya, kenalkan kepada keturunan Nabi para Habib. Karena kalau Habib disakitin, Nabi ikut sakit. Paham itu? Nah, jadi kalau ada Habib-Habib yang perbuatannya rada nggak bener, hormatin tetap, tapi ikutin jangan. Kalau ajarannya nggak bener. Paham itu? Ngerti itu? Nah, kemudian yang terakhir, waqiraatil Quran. Ajarkan anak kenal Quran. Jangan cuma tahfidz Quran. Kalau cuma tahfidz Quran, ujung-ujungnya ikut musabaqah tilawatil Quran. Tuh anak akhirnya jadi sombong, udah bisa hafal Quran, sombong. Tahfidz Quran, supaya ada Quran di dadanya, dia hormat kepada Allah dan Rasulnya karena di dadanya ada Al-Quran. Sama kedua orang tua berbakti, sama orang tua yang lain juga dia hormat. Itulah anak yang kenal Nabi, kenal keluarga Nabi, dan kenal juga dengan Al-Quran. Kalau bicara masalah Rasulullah, beliau paling cakep, beliau paling sempurna, malah beliaulah yang sempurna. Tidak ada yang sesempurna beliau. Jadi anak-anak yang mengangkat derajat kedua orang tuanya, membuat kedua orang tuanya menjadi orang tua termulia. Sebagai cucu menyebabkan kakek neneknya menjadi kakek nenek termulia. Menjadi suami menjadikan para istri-istri termulia. Menjadi bapak yang menjadikan anak-anak termulia. Menjadi pimpinan yang menjadi pengikutnya termulia dengan sebab pemimpinnya. Iya. Nanti masuk surga Nabi Muhammad SAW, keluarganya masuk, baru umatnya masuk, baru Nabi yang lain dan umat yang lain. Jadi umatnya Nabi masuk lebih dulu dibandingkan Nabi-Nabi yang masa lalu. Sallu ala Nabi. Bicara masalah mukjizat, Nabi Sulaiman ngomong sama binatang, Nabi bisa ngomong sama batu. Bicara masalah pergi jauh, Nabi Idris di langit keempat, Nabi tembus ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, sampai ke tujuan yang Allah kehendaki. Paham itu? Nabi Yusuf cakep, Nabi laksana matahari, laksana bulan. Idza masya baina ashabi faka'annahu al-qamaru baina an-nujumiz zuhur. Kalau sedang berjalan didampingi para sahabat laksana matahari yang dikelilingi bintang-bintang. Nah, coba. Laksana bulan yang dikelilingi bintang-bintang. Kita kalau lihat bulan sekelilingnya ada bintang. Indah banget enggak? Itu laksana Nabi. وَإِذَا مَشَى بِطَرِيقٍ عُرِفَ مِنْ طِيبِهِ أَنَّهُ قَدْ مَرَّ فِيهِ. Kalau beliau berjalan dapat diketahui dari aroma khasnya beliau, walau beliaunya sudah tidak kelihatan. Jadi kalau Nabi lewat di satu tempat, ada orang lewat, Nabinya udah nggak kelihatan. Itu orang tahu Nabi lewat di sini tadi karena aromanya tertinggal. Lagi mau ngomong apa lagi? Pernah satu masa Imam Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu anhu. Rasulullah tidur di pangkuan Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika itu waktu asar. Ketika Rasulullah sedang berbaring di pangkuan Sayyidina Ali, Rasulullah sedang menerima wahyu. Sampai matahari terbenam. Baru Rasulullah bangun, sudah selesai menerima wahyu. Rasulullah lihat Imam Ali. Kata Imam Ali, ana belum sholat asar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah angkat tangan. Ya Rab, kau maha tahu bahwa dia adalah orang yang taat padamu. Dan kau tahu dia adalah orang yang taat kepadaku. Maka tolong kembalikan matahari agar dia bisa sembahyang asar. Tuh matahari udah terbenam, balik lagi. Sallu ala Nabi. Apalagi bulan dibelah. NASA sudah membuktikan. Ketika mereka melakukan perjalanan ke sana, mereka melihat dengan alat yang canggih mereka, memang mereka dapati bulan pernah terbelah. Yang membelah siapa? Makanya ketika beliau belum lahir, belum dimunculkan, para nabi dan rasul masa lalu yang membaca Taurat, yang membaca Zabur, yang membaca Injil, mereka semua tahu siapa Nabi Muhammad. Dan mereka semua menanti datangnya Nabi Muhammad. Makanya Imam Abdurrahman Ad-Debai menyatakan dalam Maulid Deba, wa kullu man mutashawwigun li zuhurik muntazirun li isyraqi nurik. Semua makhluk menunggu kedatanganmu ya Rasulullah. Rindu menantikan masa kedatangan Rasulullah SAW. Dan kita yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, kalau kita membaca sholawat ketika mendengar nama Muhammad, Rasulullah, Nabi akhir zaman, itu adalah sinyal untuk kita dikenali di padang mahsyar oleh beliau nanti. Karena kita tidak bisa menjumpai beliau. Kenapa? Karena beliau sudah ditutup dengan barisan anak istrinya, barisan para sahabatnya, barisan para aulia, barisan para ulama, barisan para solihin. Tapi kalau kita rajin bersolawat, beliau tahu di mana adanya kita. Paham itu? Ngerti itu? Kita kalau pergi ke pedalaman, bawa HP iPhone sekalipun yang bagus, kalau sinyal nggak dapat, nggak bisa dihubungi, nggak bisa menghubungi. Tapi sinyal umat kepada nabinya adalah sholawat. Jadi inti ruh daripada maulid adalah bersolawat. Kalau tidak mau rajin sholawat, jangan maulid. Jangan maulid. Jadi orang kalau mau hadir maulid, besok-besok kalau ada peringatan maulid, mau ikut duit nggak punya, ikut tenaga. Tenaga kurang kuat, lihat, punya kopi nggak? Bawa kopi dari rumah, bawa gula dari rumah, ikutkan. Supaya kita sebagai orang yang dianggap berpartisipasi, niat ta'zim dan hormat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peringatan maulid adalah sebagai sarana pencuci dosa. Siapa yang bilang? Yang bilang adalah wali min awliyaillah, penyusun maulid simtud duror. Masyikama majma'il maulid yujallil kurub. Orang kalau ingin hilang gundah gulanah di hatinya, ingin hilang sumpeknya, ingin hilang segala ketidakenakannya, sering-sering hadir maulid, tapi bersolawat. Quran dibaca, dengerin, jangan ngomong kalau Quran lagi dibaca. Jangan sampai seperti maulid-maulid sekarang ini sudah banyak bergeser. Banyak orang melakukan maulid ini dengan cara yang salah. Quran ditaruh di tengah-tengah, udah maulid baca, baru Quran dibaca. Salah. Udah ada orang ceramah, baru baca Quran. Salah. Laki perempuan dicampur. Salah. Yang benar bagaimana? Laki dan perempuan dipisah. Kaum laki dan kaum perempuannya ketika mendengar nama Nabi Muhammad bersolawat. Silahkan nanti di padang mahsyar bisa dibuktikan. Siapa yang sekarang paling banyak baca sholawat, nanti tagih di yaumil mahsyar. Balasan Allah itu pasti. Karena Allah yang suruh kita bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah ciptakan Nabi Allah Adam. Begitu ditiupkan ruh,
Malaikat semua disuruh sujud kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan. Ternyata setelah teliti, diselidiki, makanya malaikat disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam sebagai sujud penghormatan karena ada nur Nabi Muhammad. Di punggung Nabi Adam ada nur Nabi Muhammad. Makanya malaikat semua disuruh sujud hormat. Bukan sujud menuhankan, tapi sujud menghormati. Allah ikut sujud nggak saat itu? Tidak. Begitu Nabi Muhammad nurnya diciptakan, Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Waktu malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, Allah tidak melakukan sujud itu karena Allah lah yang menjadi titik yang disembah, menjadi zat yang disembah. Titik tujuh penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika terhadap Nabi Muhammad, sebelum malaikat, Allah duluan yang bersolawat. Apa itu solawat Allah? Solawat Allah adalah meletakkan Nabi Muhammad pada puncak kemuliaan. Makanya Imam Muhammad Al-Busiri menyatakan, wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa innamat tasalat min nurih bihimi fa innahu syamsu fadlinhum kawakibuha yudhirna anwaraha linnas fi dhulami. Semua yang terdapat pada diri para nabi dan rasul itu diambil dari keberkahan bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah laksana matahari keagungan, sedangkan nabi dan rasul yang lain laksana bintang-bintang. Bintang tidak akan kelihatan pada waktu matahari memancarkan sinarnya. Artinya apa? Zaman ketenaran Nabi Muhammad tidak pernah selesai ila yaumil qiyamah. Ya Rabbana ya Karim, tetapkan keimanan dan keislaman kami ya Rabb. Jadikan bahagia kehidupan kami dan kehidupan anak-anak istri kami ya Rabb. Dan juga keturunan-keturunan kami, kakek nenek abah ibu kami khususnya, juga khususnya guru-guru kami semua. Peliharalah kampung halaman kami, rumah tangga kami, negeri kami, dan negeri kaum muslimin dimanapun berada. Tolong kami ya Rabb, persatukan hati kaum muslimin antara yang satu dengan yang lain. Dan insya Allah negeri kita, pejabat-pejabat kita yang belum baik agar menjadi baik. Ulama-ulama kita yang jalannya keliru semoga kembali ke jalan yang benar. Dan yang sudah pada baik bertambah baik, yang belum baik menjadi baik. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pesan saya, jangan sampai tidak dilaksanakan. Makan minum gunakan tangan kanan, malulah kepada Nabi. Kalau masih makan minum tangan kiri, malulah kepada Nabi. Nabi melihat, Nabi tahu dengan izin Allah Nabi akan mendapat laporan bahwa umatnya makan minum dengan cara tidak mengikuti beliau. Masuk masjid kaki kanan, ikuti nabimu. Banggalah dengan ajaran dan ajakan nabimu. Tinggalkan ajaran dan ajakan yang bukan ajaran dan ajakan nabimu. Siapapun yang mengajarkan, selama ajaran itu salah, jangan diikutin. Bagaimanapun hebat ilmunya, bagaimanapun penampilan orangnya, bagaimanapun hebat wawasannya, kalau sudah salah menyimpang dari jalur Nabi, kita katakan, Nabiku Muhammad, bukan kau. Yang perlu kujadikan imam adalah Nabiku. Ikutin semua ajaran Nabi. Rukunlah sesama umat Islam. Bersatulah, 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 agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Yang maulid dengan yang tidak maulid akur. Pada waktu ronda bareng, tetap waktu ada maling teriaknya maling bareng-bareng. Supaya apa? Supaya cocok. Yang namanya maling, yang maulid juga kenal bahwa itu maling, yang kagak maulid juga kenal itu maling. Jadi teriaknya tetap bareng. Nah gitu. Paham ya? Jadi yang penting akur antara yang satu dengan yang lain. Insya Allah hati kita diberikan cerdas. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.